Kita kembali lagi di Unjung. Dan kali ini kita tetap di Kabupaten Bondowoso Melesat. Aku lek weling tagline-nya atau semangatnya Bondowoso melesat itu se-Indonesia cuma Bondowoso sing duwe. Liyane gak wani melesat nemen-nemen iki. Pak Ketua Komisi. Siap. Saya kok lom-lomen Pak dengan bagi hasil cukai tembakau ya Pak yang namanya. Yang sebagian untuk kepentingan teman-teman, bukan teman-teman, untuk kepentingan Kabupaten Bondowoso. Sudahkah itu Pak Komisi Penjenengan tentu sebagai wakil semuanya yang ada di Bondowoso itu menyentuh di kalangan bawah Pak? Ya. Misalnya sisi kesehatan, pendidikan, ibu-ibu yang nyambut gawe ini apa ya semuanya sudah melok ngincipi. Ya. Kita seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi ini sudah 2 tahun terakhir, mungkin ini tahun ketiga, ini sudah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh beliau-beliau tadi ya, itu yang pertama tentunya oleh masyarakat petani. Oleh masyarakat petani ada perbaikan produksi pertanian, kemudian pasca panen, ini kan sudah ada beberapa bantuan yang bersumberkan dari dana DBH CHT ini. Kemudian diberikan kepada petani. Contoh, mamanya ada yang mendapatkan mesin rajang, kemudian juga alat-alat yang lain. Bantuan itu kepada siapa Pak? Pegawainya atau pemilik pengusahanya? Itu ke petani ya. Petani. Ke petani. Ini ke petaninya. Ya. Kemudian semua dapat. Ini petaninya. Kemudian buruh tani. Ya. Lah buruh tani juga sudah menikmati dengan bantuan langsung tunai. Jadi BLT itu luar biasa. Sudah walaupun belum semua buruh tani ini mendapatkan, tapi sebagian besar sudah merasakan BLT. Kalau tahun pertama kemarin A 900.000, kemudian tahun kemarin ini 600.000, kemudian mudah-mudahan akhir tahun ini nanti bisa juga mereka insya Allah akan mendapatkan, karena kita sudah siapkan sekitar 18 miliar 700 sekian ya, Pak Asisten ya. Betul. Itu untuk BLT cukai ini. Yang itu sing nang kabupaten liyane aja kepingin. Nah, Bondowoso. jadi ini bukan hanya untuk buruh tani, tapi buruh-buruh yang buruh-buruh pabrik rokok itu juga mendapatkan. Termasuk alhamdulillah yang tahun kemarin 100% di UD Anugerah ini alhamdulillah mendapatkan 600.000. Pak Asisten, apa yang disampaikan tadi begitu mulianya Pak. Artinya betul-betul hasil cukai tembakau ini manfaat untuk kalangan atas sampai dengan bawah. Pak Asisten, selama ini dalam pengalokasian di APBD seperti yang dibagikan tadi sekian miliar oleh Pak Ketua Komisi, tidak pernah ada masalah, ada kendala atau apa mungkin begitu Pak? Saya kira begini, bahwa perencanaan dari eksekutif itu nanti kita laporkan ke legislatif DPRD untuk mendapatkan persetujuan dari program tersebut. Artinya, apakah perencanaan kita ini sudah sesuai dengan regulasi? Kan ada 3 bidang, Pak, yang harus kita ampu dari DBH-CHT, bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Yang persentasenya kesehatan 40, Kesmas 50, penegakan hukum 10%. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 1, memang benar. Jadi salah satu yang dirasakan masyarakat, yaitu BLT cukai, tahun ini jumlahnya 29.000, kurang lebih 29.000 penerima. A 600.000. Wah, gitu. Jadi itu. Nah, yang menerima tadi disampaikan sudah, baik itu buruh tani, buruh pabrik rokok, termasuk juga masyarakat rentan. Nah, masyarakat rentan itu artinya masyarakat lain yang di luar buruh tani dan buruh pabrik rokok. Jadi kita memikirkan itu juga. Sepanjang alokasi anggaran itu memadai, mencukupi. Gitu. Saya kira itu. Ini saya tambah. Jadi tadi yang disampaikan bidang kesehatan, ini sungguh luar biasa. Menurut saya ini bahkan melebihi yang BLT. Kalau menurut saya, kalau yang BLT tadi berapa? 29.000.
sebagian dari dana bagi hasil cukai tembakau Iya, ini iya. diperuntukkan untuk membayar premi BPJS masyarakat Bondowoso. jadi Ini 100% masyarakat Bondowoso Wah, itu gratis. sudah mendapatkan ini. jadi umpama kok adem panas iki wis gak usah apa-apa budal. Budal gitu. wes. Suntik Makanya jenengan ayo pindah nang Bondowoso. Nanti kesehatan gratis. Wah, jas seneng. Pak Kasatpol PP Pak. Ini betul-betul sesuatu yang penjenengan tidak boleh lengah. Karena cukai tembakau ini manfaatnya sak BPJS ya wis dilunasi kabeh dengan BLT cukai namanya ya Pak tadi itu. Bagaimana penjenengan menjaga supaya ini tetap konsisten? Nah, ISOR setiap tahun naik. Dengan apa? Menekan jumlah yang ilegal tadi itu. Sebelum saya nanti tentu ke gongnya kepada pihak-pihak cukai. Monggo gimana Pak? Nah, gini Cak B, jadi dari tusi kita untuk penegakan hukum itu ada sosialisasi, termasuk sore hari ini, Ya. artinya sosialisasi ini kita menyasar ke berbagai elemen masyarakat melalui berbagai media. Artinya apa? Kita berharap bahwa tanggung jawab untuk menekan peredaran rokok tidak ansih di BPK atau Pol PP, tapi masyarakat juga sadar Kudu minimal dengan melok. tidak membeli, tidak mengkonsumsi. Nah, itu yang kita ke sana ke beberapa seluruh kabupaten Bondowoso kita sampaikan, masyarakat tahu kita buka. Oh, ternyata rokok ilegal bukan Iya. hanya tanggung jawab biaya cukai dengan Pol PP, tapi saya juga punya tanggung jawab minimal tidak beli atau tidak mengkonsumsi. Itu untuk dampaknya juga Iya. bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Kan, Cak B. Jadi ojo seneng-seneng dikai sedot. Nyedot tok kandel iki legal apa ilegal. Pak, ini pihak cukai Pak. Betul, saya juga ingin tahu, bukan hanya saya mungkin ya, banyak pihak lain yang ingin tahu. Bagaimana sebetulnya mengidentifikasi Pak gejala-gejalanya supaya tidak ditindak. Mungkin gejala-gejalanya di sana akan ada apa jenenge itu, membuat jenis rokok yang ilegal, tanda-tandanya. Kalau bisa kan identifikasi awal, sehingga nggak sampai wis dadi wis didol. Memungkinkan tidak dengan konsep seperti itu Pak. Loh, Kinten-kinten. Oke. Terima kasih Cak Bay. Jadi selama ini memang Bea Cukai selalu bersinergi dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Satpol PP. Nggih. Tentunya ada porsi yang tadi 10% untuk penegakan hukum, itu ada sosialisasi, ada operasi bersama, termasuk pengumpulan informasi. Nah, di sisi atau di titik pengumpulan informasinya yang kita gali semua informasi dari semua lapisan masyarakat, termasuk dari Linmas. Linmas Ya, itu ya. bagian terdepan dari masyarakat yang bisa memberikan informasi pada kita, di mana ada peredaran rokok ilegal, di mana ada industri rumahan yang melinting sendiri Nah, kemudian betul. membungkus sendiri, itu akan disampaikan kepada kami informasi itu melalui kami punya saluran aplikasi Ya. secara elektronik pakai Sirolek, aplikasi Weh. pelaporan rokok ilegal. Pak, Itu coba bisa spesifikasi bisa dijelaskan singkat tentang alat itu tadi Pak. Ben wong-wong sing ngelintang-ngelinting itu tahu. Ternyata saiki Bea Cukai wis ono kemajuan menggunakan alat yang penjenengan seperti itu tadi. Jadi alat yang namanya aplikasi Sirolek itu ada di gawainya atau di gadgetnya Di masing-masing, gadget bisa di masing-masing. download, kemudian nanti itu by lokasi. Kalau jenengan tahu, oh di sini ada lokasi yang memproduksi, menjual rokok ilegal, tinggal di Dipencet, Sherlock. pencet, sudah ketahuan. Betul, dikirim ke hasil. Di samping itu bisa melaporkan melalui websitenya kami. Oh. Tulis Bea Cukai Jember, semua media sosial ada, Instagram ada, Silakan. Facebook ada, semuanya ada. Sangat mudah sekali untuk Sing melaporkan kalau kepengin peredaran ngelingno rokok tangga kula ilegal. sing sebelah niku. Oh nggih, Ya, kita sampean tunggu nek Cak Bay. Lintang-linting tolong delok sebelahmu iku utak-utak HP apa enggak? Lah utak-utak HP. Ojo kesenengan. Iku sampean dilebokno nang kono sampean. Ngono lho maksudnya. Jadi sudah secanggih itu, kita kudu hati-hati. Bukan hanya hati-hati untuk awake dhewe menyelamatkan ya apa Bondowoso ini supaya cukai tembakunya tetap dalam jumlah yang cukup dan kalau bisa lebih baik, lebih naik. Terus. Jenang Tindi kita lanjutkan lagi nanti. Onjong. Onyong.